Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Bersyukur kita pada kesempatan hari ini bisa melanjutkan kajian tentang fikih ibadah di bulan Dzulhijjah atau fikih Idul Kurban, yang pada kesempatan hari ini kita lanjutkan setelah ibadah haji sebagai ibadah utama yang terjadi atau dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Ibadah yang kedua yaitu ibadah puasa di bulan Dzulhijjah. Ada dua hadis yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk berbicara tentang ibadah puasa di bulan Dzulhijjah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Qatadah Al-Ansori radhiyallahu an, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumi yaumi arafah faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Qala wa su'ila an saumi yaumi asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh seseorang tentang puasa Arafah. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Dalam sabdanya Rasulullah kemudian menjelaskan keutamaan dari puasa Arafah yang beliau sampaikan, faqala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa keutamaan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, yakni dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Kemudian orang tersebut juga bertanya wasu'ila an saumi yaumi asyura, bertanya tentang puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Faqala yukaffirus sanatal madiyah. Rasulullah menjelaskan bahwa keutamaan puasa Asyura itu dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, membaca hadis tersebut tidak kemudian kita memahami bahwa kalau sudah puasa Arafah karena diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, kemudian kita berleha-leha berbuat kemaksiatan dengan anggapan karena sudah diampuni 1 tahun yang akan datang. Tentu ini pemahaman yang tidak tepat.
Jadi yang dimaksud dengan siapa yang melaksanakan puasa Arafah maka akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang apabila orang tersebut secara sungguh-sungguh melaksanakan puasa Arafah. Dan puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah junnah. Artinya puasa itu bisa membentengi seseorang dari perbuatan maksiat. Sehingga kalau puasa Arafahnya yang hanya 1 hari itu dilaksanakan secara serius, sungguh-sungguh benar-benar, maka selama 1 tahun dia tidak akan melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan seandainya melakukan perbuatan maksiat tanpa disadari, Allah sudah mengampuni karena ketidaktahuan dan ketidaksadarannya. Tapi kalau perbuatan dosanya itu dilakukan secara sengaja, ya tentu tidak akan mendapatkan ampunan, bukan termasuk bagian dari keutamaan puasa Arafah. Jadi dengan puasa Arafah diharapkan 1 tahun ke depan kita bisa untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini hadis yang pertama yang membicarakan tentang puasa Arafah yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang disampaikan oleh sahabat Hunaidah bin Khalid, yang dia mendengar animro'atihi dari istrinya, abadi azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendengar dari sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Sahabat Hunaidah menjelaskan bahwa dia mendengar dari istrinya dan beberapa istri Rasulullah yang menjelaskan, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berpuasa 9 Dzulhijjah, tis'a Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan berpuasa di hari Asyura, wa salasata ayyami min kulli syahrin, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita perhatikan riwayat di atas, jelas bahwa selain puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara rutin dan biasa melakukan ibadah-ibadah puasa dalam 3 waktu. Di hadis tadi 3 waktu yang disebut yaitu yasumu tis'a Dzulhijjah, yaitu berpuasa 9 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua yaitu wa yauma Asyura, dan puasa pada hari Asyura. Yang ketiga wa salasata ayyami min kulli syahrin, berpuasa 3 hari di setiap bulan. Nah, sedikit perlu diberi penjelasan bahwa yang namanya puasa Asyura itu adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram. Sementara puasa 3 hari setiap bulan, wasalasata ayyami min kulli syahrin, adalah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam setiap bulan. Jadi setiap bulan Rasulullah itu berpuasa 3 hari. Nah, untuk praktek puasa ini, ya kita bisa memilih di antara 4 waktu dalam setiap bulannya. Ini berdasarkan pada putusan Munas Tarjih yang ke-31 kemarin tentang puasa 3 hari setiap bulan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu dalam prakteknya bisa dilaksanakan di antara 4 waktu. Apa 4 waktu itu? Yang pertama yaitu puasa tanggal Sabtu sampai tanggal 3 setiap bulan.
Jadi 3 hari itu adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Atau bisa ambil Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Atau bisa ambil tanggal akhir di setiap bulan, yaitu tanggal 27, tanggal 28, dan tanggal 29. Atau bisa memilih tanggal yang berbeda-beda di antara hari dalam bulan itu, yang penting jumlahnya 3 hari. Nah, mau pilih yang mana? Jadi puasa 3 hari di setiap bulan itu selama ini kita hanya mengenal Ayyamul Bid, puasa putih, puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi ternyata ada praktek-praktek Rasulullah, berdasarkan riwayat yang ada, ternyata ada kalanya beliau tanggal 1 sampai tanggal 3, tanggal 27 sampai tanggal 29, atau tanggal yang mana yang mau dipilih selama 3 hari dalam setiap bulan itu. Nah, itulah puasa-puasa yang rutin dilakukan oleh Rasulullah selain puasa Ramadan. Nah, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali fokus memahami makna dari kalimat Yasumu Tis'a Dzul Hijjah. Sebagian besar ahli fikih memahami bahwa kalimat Yasumu Tis'a Dzul Hijjah, berpuasa 9 Dzulhijjah, adalah puasa yang dilaksanakan selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya saja bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, penjelasan bahwa Yasumu Tis'a Dzulhijjah itu adalah puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu tidak berlandaskan dalil yang sharih, tidak berlandaskan dalil yang jelas. Jadi itu penafsiran dari para ahli fikih dan para ahli tafsir. Justru yang ada landasan dalilnya adalah bahwa yang dimaksud dengan Yasumu Tis'a Dzulhijjah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemudian dikenal dengan nama puasa Arafah. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan puasa Arafah itu? Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa puasa yang dilaksanakan oleh umat Islam yang waktunya bersamaan dengan ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Oleh karena itu disebut puasa Arafah. Sehingga dengan pandangan seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, maka tanggal pelaksanaan puasa Arafah tidak menjadi perhatian. Yang menjadi fokus perhatiannya dan yang terpenting menurut pendapat ini adalah begitu mengetahui kapan jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, berdasarkan pengumuman pemerintahan Arab Saudi, maka mereka pun melaksanakan puasa sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan wukuf tersebut. Jadi menunggu kapan kira-kira jamaah haji itu melaksanakan wukufnya di Arafah. Nah, sehingga ya kabar tentang wukufnya jamaah haji di Arafah itu menjadi sangat ditunggu-tunggu, sangat penting karena ya dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan puasa Arafah. Jadi harus bersamaan ya waktunya. Jamaah haji wukuf, kita kemudian berpuasa. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender di mana ia berada. Dengan demikian, menurut pendapat ini, puasa Arafah dilaksanakan kemungkinan tidak bersamaan dengan jamaah haji ketika sedang wukuf di Arafah. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ada perbedaan tanggal 1 Dzulhijjah antara kalender Arab Saudi dan kalender Indonesia misalkan. Sehingga jatuhnya tanggal 9 Dzulhijjah pun menjadi berbeda karena tanggal satunya berbeda.
Nah, ini beberapa kali kan pernah terjadi perbedaan seperti itu. Nah, jika berbeda, maka ada kemungkinan umat Islam yang ada di Indonesia berpuasa Arafah lebih belakang, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender di Indonesia, sementara di Arab Saudi bisa jadi sudah tanggal 10 Dzulhijjah dan jamaah haji juga sudah selesai melaksanakan wukufnya. Karena ada perbedaan tanggal tadi. Dengan demikian, puasa Arafah menurut pendapat yang kedua ini tidak terkait dengan waktu pelaksanaan wukuf dari jamaah haji. Puasa Arafah dipahami adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih memperjelas tentang pendapat yang kedua ini, ya perlu juga kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu berhaji hanya sekali, yaitu pada saat beliau melaksanakan haji wada. Dan ternyata Nabi dan para sahabat itu sudah terbiasa puasa Arafah, meskipun pada saat itu tidak ada atau belum terlaksananya wukuf di Arafah yang dilakukan oleh umat Islam. Mengapa? Karena wukuf di Arafah pada saat itu syariatnya belum diturunkan. Seperti kita ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa puasa Arafah itu disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Rasulullah itu sejak tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan disyariatkannya sholat Idul Adha. Ibadah wukuf yang menjadi puncaknya haji itu baru disyariatkan oleh Allah pada tahun ke-6 Hijriah, dan Rasulullah SAW baru bisa melaksanakan wukuf di Arafah pada tahun 10 Hijriah saat beliau melaksanakan ibadah haji yang kemudian disebut sebagai haji wada atau haji perpisahan. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan historisitasnya, ya berarti ada beberapa tahun, yaitu tahun kedua Hijriah sampai ke-6 Hijriah, tidak ada orang wukuf atau belum ada orang melakukan ibadah haji karena syariatnya belum turun. Tapi puasa Arafah sudah dilaksanakan. Artinya hal itu menunjukkan bahwa konsentrasi penamaan puasa Arafah bukan karena adanya orang yang sedang berwukuf di Arafah, tapi puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang di atas dari sahabat Hunaidah bin Khalid yang menceritakan bahwa istrinya dan sebagian dari istri Rasulullah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah SAW itu terbiasa melakukan puasa 9 Dzulhijjah. Dan juga seperti telah dijelaskan di atas, bahwa makna dari yasumu tis'a Dzulhijjah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang kemudian dikenal dengan nama puasa Arafah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, kita bayangkan bagaimana kondisi umat Islam taruhlah 200 tahun yang lalu, sebelum ditemukannya alat-alat komunikasi seperti saat ini. Belum ada telegram, belum ada telepon, Android, gadget, internet belum ada. Semuanya masih serba manual. Informasi-informasi yang datang juga ya serba manual. Apalagi alat transportasi pada saat itu juga masih
ya tradisional, yang menggunakan hewan, kuda tunggangan atau berjalan kaki, kita bayangkan jika puasa Arafah penduduk satu negeri kaum muslimin harus sesuai dengan wukufnya jamaah haji di Arafah, maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana puasa Arafahnya orang Indonesia, puasa Arafahnya orang Cina, puasa Arafahnya orang India 200 tahun yang lalu. Apalagi kalau kita mundur 800 atau bahkan 1000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena informasi jamaah haji sedang wukuf ya tidak secepat itu dia dapatkan. Lantas bagaimana berpuasanya? Ya, ini kan akan sangat merepotkan. Selain itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jika seandainya terjadi malapetaka atau problem besar atau bencana atau peperangan, dan tahun kemarin kita mengalami satu kondisi pandemi global yang melanda seluruh dunia termasuk di Arab Saudi, sehingga tahun kemarin itu ibadah haji sampai tidak bisa dilaksanakan. Maka apakah kemudian puasa Arafah tidak bisa dikerjakan? Karena tidak ada orang yang melaksanakan wukuf di Arafah. Karena ada perang misalkan, karena ada pandemi kemarin. Apakah kemudian puasa Arafahnya tidak dilaksanakan? Karena tidak ada orang wukuf. Jawabannya tentu puasa Arafah tetap boleh dilaksanakan. Meskipun di Arafah tidak ada orang yang sedang melaksanakan ibadah wukuf. Hal ini menunjukkan bahwa puasa Arafah yang dimaksud adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, bagi siapapun umat Islam yang berada dalam satu matlak dengan kota Mekkah dan ia tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya ia berpuasa di hari para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Mengapa? Karena pada saat itu di Mekkah sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Akan tetapi jika ternyata matlaknya berbeda seperti Indonesia, maka ya ia menyesuaikan tanggal 9 Dzulhijjah dengan kalender yang ada di Indonesia. Nah, dengan demikian sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puasa di bulan Dzulhijjah yang disyariatkan secara sore secara jelas itu adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau yang kemudian disebut dengan nama puasa Arafah. Meskipun demikian, jika seandainya ada di antara umat Islam yang mau mengerjakan puasa di bulan Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, ya dipersilakan. Karena itu hanya berbeda dalam memahami hadis yang terkait tentang yasumu tis'a Dzulhijjah tadi. Ada juga riwayat yang dianggap mendukung bahwa puasa bulan Dzulhijjah itu adalah puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Mengambil dari satu riwayat di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in. Kata Rasulullah, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu
10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun ia tidak kembali satupun. Nah, hadis ini kalau kita baca, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, tidak menjelaskan secara khusus adanya syariat berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Riwayat di atas menjelaskan keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Sehingga jika riwayat di atas dijadikan sebagai landasan, berarti puasanya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Padahal tanggal 10 Dzulhijjah itu haram hukumnya berpuasa. Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa puasa yang secara jelas disebutkan dasarnya di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, puasa Arafah bila kita lihat dari sisi hukumnya, secara fikihnya adalah puasa yang hukumnya sunnah muakkad. Itu sangat dianjurkan. Bahkan tadi Rasulullah terbiasa melakukan puasa itu ketika beliau tidak melaksanakan ibadah haji. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk tahun ini ada yang menarik, ya, puasa Arafah sesuai dengan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, besok akan jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli, ya, jadi tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun ini nanti, yang menurut hasil perhitungan hisab hakiki wujudul hilal akan jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Nah, karena jatuh pada hari Jumat, maka muncul pertanyaan, bagaimana hukum puasa Arafah yang terjadi pada hari Jumat? Mengapa timbul pertanyaan itu? Karena ada satu hadis peringatan dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu au ba'dah. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa khusus pada hari Jumat, kecuali jika ia berpuasa pula pada hari sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau berpuasa hanya hari Jumat itu tidak boleh. Nah, padahal besok puasa Arafah itu terjadi pada hari Jumat. Nah, terkena larangan ini ataukah tidak? Ya, tidak bisa kita hanya membaca hadis ini. Maka ada hadis lain yang juga berasal dari Abi Hurairah, di mana Abi Hurairah radhiyallahu an menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahtassul lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali wala tahussu yaumal jumu'ati bi siyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kata Rasulullah, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Jadi di malam-malam lain itu tidak melakukan sholat itu, tapi khusus di malam Jumat dia melakukan sholat itu. Jadi dia membuat ada sholat khusus malam Jumat. Nah, Rasulullah melarang. Jadi tidak boleh kecuali yang dicontohkan ya. Kalau tidak dicontohkan ya jangan buat-buat sholat sendiri di malam Jumat. Kemudian juga disampaikan wala tahussu yaumal jumu'ati bisyamin min bainil ayyam. Dan juga janganlah kalian mengkhususkan puasa pada hari Jumat secara tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari selain Jumat.
illa ayyakuna fi saumi yasumuhu ahadukum, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. Nah, berdasarkan hadis ini, maka berpuasa karena ada sebab ketika itu, yaitu karena di hari Jumat besok itu adalah hari Arafah, maka Rasulullah mengizinkan kita untuk berpuasa Arafah meskipun jatuh pada hari Jumat. Karena landasannya ini, ya, jadi boleh kita berpuasa Arafah besok pada hari Jumat. Meskipun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, agar hati kita tidak galau, tidak risau karena berpuasa hanya hari Jumat. Nah, maka ya mari hari Kamisnya kita berpuasa. Puasa apa? Ya puasa Kamis. Jadi puasa Senin dan Kamis. Kamisnya kita berpuasa hari Kamis, kemudian Jumatnya kita berpuasa Arafah. Ya, jadi yang tidak terbiasa puasa Senin Kamis, ya jadi berlatih puasa Senin Kamis agar Kamis besok berpuasa. Apakah boleh hari Kamis itu kita melaksanakan puasa tarwiyah? Nah, ini ada juga ya orang berpuasa 2 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Bagaimana tentang puasa tarwiyah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzulhijjah, nah, yang kebetulan terjadi pada hari Kamis. Apakah hari Kamis itu kita puasa tarwiyah? Nah, Bapak Ibu, memang ada hadis yang menjelaskan, ya, menganjurkan untuk melakukan puasa di hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Dzulhijjah. Hadis itu menyebutkan man shomal asro falahu bikulli yaumin saumu syahr walahu bisaumi yaumi tarwiyatis sanah walahu bisaumi yaumin arafata sanatan. Dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka untuk setiap harinya seperti puasa sebulan. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka ia seperti puasa setahun. Dan barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka ia seperti puasa 2 tahun. Hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, ya, berasal dari jalur Ali Al-Muhairi, dari At-Tibbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini marfu, artinya sambung, ya, sampai, ya, kepada Rasulullah, ya. Para ulama menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis palsu, ya. Sehingga Ibnul Jauzi itu mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Sulaiman At-Tamimi mengatakan At-Tibbi, yang tadi berasal dari At-Tibbi tadi, At-Tibbi berasal dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas. Dijelaskan bahwa At-Tibbi itu seorang pendusta. Ibnu Hibban mengatakan bahwa At-Tibbi jelas-jelas seorang pendusta. Sangat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan, kata Ibnu Hibban. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani. Dalam kitab Nailul Awdharnya mengatakan bahwa status hadis ini adalah disebutkan oleh Ibnu Adi dari Aisyah secara marfu'. Tapi hadis ini tidak sahih. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Kalbi, yaitu seorang pendusta. Dengan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, berdasarkan keterangan di atas cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa hadis yang berkaitan dengan puasa tarwiyah tidak ada landasan yang sahih. Artinya ketentuan syariatnya tidak ditemukan. Nah, karena ada ketentuan secara syariat, ya tidak perlu bagi kita repot-repot mengerjakan puasa tarwiyah. Ya, karena tadi landasannya ternyata
kurang kuat. Sehingga ibadah puasa di bulan Dzulhijjah itu ada dua pemahaman. Bisa dipahami itu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang mau melaksanakan silakan. Tapi kalau kita lihat secara detail penjelasan dari hadis-hadis yang ada, bahwa puasa di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk bertemu dengan hari Arafah dan bisa melaksanakan puasa Arafah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah, dan 1 tahun ke depan kita bisa menjaga keistiqomahan kita sehingga kita tidak sampai berbuat maksiat, sehingga dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan tentang materi puasa di bulan Dzulhijjah atau puasa Arafah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.